bangsa Indonesia. Organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional adalah organisasi ekonomi yang terbatas pada kawasan tertentu, misalnya wilayah Asia Tenggara, wilayah Eropa, wilayah Amerika Utara, dan sebagainya. Berikut ini pembahasan beberapa organisasi ekonomi regional. 1. NAFTA. Adapun tujuan dan fungsi dicapai dengan diberlakunya NAFTA antara lain: A. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, B. Mengusahakan stabilisasi barang-barang yang diperdagangkan, C. Meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan rumah dengan lingkungan. D. Mengatur seimbang ekspor dan impor di antara anggota. 2. ASEAN Trade Area atau disebut AFTA. Adapun tujuan AFTA dibentuk: yang pertama, meningkatkan daya saing sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan non-bea dalam ASEAN. Kedua, meningkatkan masuknya investasi dari luar ASEAN. Ketiga, menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produk dunia. Yang kelima, menciptakan pasar regional bagi 500 juta lebih penduduk ASEAN. 3. Cina ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Adapun tujuan CAFTA adalah sebagai berikut. CAFTA bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan ASEAN dan Tiongkok. B. Meliberalisasikan perdagangan barang jasa dan investasi. C. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. D. Memfasilitasikan integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani kesenjangan kedua belah pihak. 4. The South Asian Association for Regional Cooperation atau disingkat SAARC yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup. Yang ketiga, memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Yang keempat, memperbesar rasa saling kepercayaan, pemahaman, dan pengertian dari setiap masalah. Yang kelima, memajukan kerjasama aktif dan saling menolong. Keenam, memperkuat kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Yang ketujuh, memperkuat kerjasama di antara anggota dalam forum internasional dan bekerjasama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki target dan tujuan yang sama. Lima, organisasi ekonomi global. Adapun tujuan organisasi global: 1. Prinsip resiprositas, yakni perilaku timbal balik antara negara sebagai mitra dagang. 2. Prinsip non-proliferasi, yaitu tidak boleh memberikan keistimewaan dan keuntungan hanya bagi satu atau sekelompok negara tertentu. Dengan prinsip-prinsipnya, organisasi ini menghendaki adanya perdagangan bebas di dalam sidangnya di Marrakesh, Maroko pada 5 April 1992.
keempat, GATT merubah menjadi WTO sejak 1 Januari 1999. B. World Trade Organization atau disebut WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia bermarkas di Jenewa, Swiss dengan jumlah anggota sebanyak 153 negara. Organizing of the Petroleum Exporting atau OPEC. Organisasi OPEC dibentuk dengan tujuan mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggotanya, menjamin stabilitas perdagangan minyak, memasak minyak secara teratur, dan pengembalian modal secara adil bagi mereka. D. Asia Pacific Economic Cooperation atau disebut pada bulan Desember 1999 di Canberra, Australia. Perdana Menteri Australia saat itu mencetuskan gagasan untuk membentuk sebuah blok ekonomi kuat yang beranggota negara-negara di tiga benua, yaitu Amerika, Asia, dan Australia. ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. Ya, dapat kita simpulkan di sini bahwa organisasi ekonomi regional dan global adanya kerjasama ekonomi antar negara melalui skema organisasi ekonomi regional dan global memberikan banyak hal positif